Selamat datang di podcast kita, podcast BEMU yang pertama kali kita upload. Nama saya Ivola Bisajara Geraldine dari Prodi Manajemen 2021 dan teman saya Aku Augie dari Prodi DKV 2021. Halo Coach John, bagaimana kabarnya? Oke, halo buat Ivola sama Ogi. Kabarku puji Tuhan baik. Tapi mungkin ada beberapa kendala ya karena perkuliahan masih jalan online ya. Mungkin semester depan kita masih buka. Mungkin itu membuat kita, khususnya aku, karena sudah semester akhir dia agak. Kalau boleh tahu semester berapa aku? Aku sendiri sih masuk semester 6 ya. Kalian gimana kabarnya? Baik. Ya, kami baik. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Apa yang memotivasi Coach John waktu itu untuk memberanikan diri, mencalonkan diri sebagai ketua BEM, dan saat itu harapan apa yang ingin dicapai sebagai ketua BEM? Oke, tadi aku belum perkenalan ya, mungkin tak perkenalan dulu karena mungkin kalian sudah kenal, mungkin yang nonton mungkin belum tahu ya. Oke, kenalkan, nama aku John Nicholas Christian Gunawan, bisa dipanggil John. Aku dari Prodi Teknik Industri 2019. Di sini aku sebagai ketua BEM periode 2021-2022. Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Augie tentang apa yang memotivasi aku saat mencalonkan diri sebagai ketua BEM dan harapan ingin menjadi ketua BEM yang bagaimana. Oke, pertama-tama sih kalau boleh cerita, sebenarnya aku dari awal masuk BEM itu tidak ada keinginan untuk menjadi ketua, karena kita tahu ketua itu merupakan suatu jabatan tinggi dan tanggung jawabnya besar. Tapi saat itu khususnya aku reker BEM sama ada waktu interview ya sama BMU, dan BMU mungkin perwakilan dari mereka bertanya misal jadi ketua BEM bagaimana, tapi di waktu itu jujur aku masih takut karena kan itu tadi. Tapi akhirnya aku maju, dan motivasi aku di sini adalah mungkin karena di sisi lain aku berpikir jika misal menjadi ketua BEM merupakan nilai plus buat kita. Kenapa? Karena merupakan suatu pengalaman yang mungkin jarang dan satu kali dalam seumur hidup pada saat kita berkuliah, dan mungkin bisa membuat kita untuk berlatih leadership, karena hari ini merupakan hal yang penting. Apalagi nanti pengalaman kita ini akan berguna bagi kita nanti di dunia kerja seperti itu. Nah, untuk harapanku sendiri jadi ketua BEM mungkin ingin membuat BEM lebih baik dengan maksud kita ada perubahan-perubahan ke depannya, dan ingin membuat anggota satu sama lain lebih mengenal, karena kita tahu kondisi ini kan masih pandemi ya. Apalagi angkatan 2020-2021 yang menjadi junior di BEM ini tidak pernah sampai ketemu. Aku dan teman-temanku 2019 masih sampai ketemu, masih ketemu sama lain. Nah, di sini anak-anak 2020-2021 kan berpartner dengan anak 2019 di BEM ya. Nah, itu tantangan buat aku dengan strategiku gimana supaya bisa membuat anak-anak itu kenal sama anggota BEM yang lain, seperti itu. Ya gitu sih. Yes. Wah, menarik ya. Betul. Mungkin Ivola bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, aku ditanyakan terpilih jadi ketua BEM, gimana perasaannya Coach John dulu? Oke. Pertama sih aku juga nggak nyangka ya kenapa bisa menang, karena saat itu pemilihan mulai dari semua anggota BEM khususnya angkatan 19 masuk ke top 4, kemudian lolos ke top 3. Nah, di situ persaingan mungkin bisa dibilang agak sengit ya. Kenapa? Karena kita satu sama lain memiliki bersama, dan waktu dinyatakan terpilih mungkin juga terkejut, kaget juga, dan mungkin ada rasa takut juga. Kenapa? Karena kita harus menjadi ketua di lembaga kemahasiswaan ini ya, karena kita kan tingkatnya paling
tinggi, maksudnya dalam artian di eksekutif kita paling tinggi karena kita tingkatnya universitas. Jadi di BEM sendiri kan ada program kerja dan lain-lain. Nah, di situ harus memiliki tanggung jawab untuk memonitornya. Jadi mungkin agak takut juga perasaanku, tapi juga bangga. Kenapa? Karena mungkin motivasiku bisa tercapai itu, supaya mungkin bisa menambah pengalamanku juga kayak gitu sih. Mantap. Berarti ini periode ini berapa satu atau dua atau baru pertama? Oke, kalau aku sendiri sih sudah masuk di periode terakhir ya, karena sebelumnya kita di BEM itu 2 periode, khususnya di tahun pertama kita jadi anggota, nanti akan memegang sebuah program. Nah, tapi karena kita tahu mungkin ada tahun anggaran ya, jadi untuk periode selanjutnya BEM ini menjadi 3 periode. Aku membuat sebuah seperti peraturan baru seperti itu. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan ketiga. Oke, apa alasan memilih nama BEM Perubahan dan apa harapannya? Karena Mas angkatan BEM perubahan apa saja yang sudah terjadi di dalam BEM sendiri, dan apakah yang sudah sesuai target yang diinginkan? Oke, di sini aku memilih nama Kabinet BEM Perubahan ya. Kenapa? Karena di sini aku ingin, karena kita tahu setiap periode pasti ada kekurangan, dan aku pun tidak menganggap periode ini sempurna. Pasti ada kesalahan, kekurangan. Di sini aku ngambil perubahan karena aku ingin ada perubahan atau peningkatan dari periode sebelumnya. Jadi dimana kita harus memberikan maksimal seperti itu. Nah, untuk target yang sudah tercapai seperti yang tadi aku katakan, harapanku supaya anggota-anggota BEM saling mengetahui. Jadi itu mungkin sudah tercapai. Kenapa? Karena di masa online seperti ini kita juga sudah saling kerjasama antara angkatan 19-20. Itu kita juga, maksudnya meskipun kita baru kenal jabat gitu, kita sudah kadang juga pergi bareng, kita ada ACF bareng, kita meeting bareng gitu. Pertanyaan selanjutnya, BEM sendiri sudah berjalan berapa bulan dan bagaimana kesannya bekerja sama dengan anggota saat ini? Dan apakah anggota-anggota yang ada saat ini mereka bisa dibilang kompak atau bagaimana? Nah, mantap. Oke. Kalau berjalan berapa bulan ini sudah setengah periode, sudah lebih, mungkin sudah 7 bulan ya. Dan mungkin pesan saya selama bekerja sama dengan anggota baru, khususnya anak 2020 ya, karena kita masih bekerja dengan 2020, tapi kemarin kita oprek, jadi mungkin ada lagi anak 2021. Tapi kesan saya selama bekerja sama dengan 2020 atau junior BEM ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan kita. Jadi jujur kalau aku boleh ngomong, aku sendiri di waktu menjadi anggota, khususnya anggota BEM di periode yang lama, saat itu aku sendiri pun juga kurang dekat dengan teman-teman senior itu. Tapi di tahun ini anak-anak 2020 atau junior kita lebih cenderung membuka diri dengan seniornya, dan kita juga seperti sering bekerja bareng, keluar bareng. Itu menurutku sangat menyenangkan, bisa lebih akrab juga. Dan kalau dikatakan kompak atau tidak, sangat kompak. Kenapa? Karena setiap pekerjaan besar seperti CF, Komite Fair itu juga kita bekerja sama untuk sampai, dan mungkin bisa dikatakan hampir sempurna seperti itu. Jadi sangat kompak itu. Berarti kemarin yang event gede nih BEM kemarin kok CR Event ya, CF, Komite Fair ya, itu kan untuk perekrutan tiap-tiap UKM dan broker seperti itu.
terakhir nih. Saat Kojon menjabat sebagai ketua BEM, Kojon itu dikatakan mahasiswa semester 6. Terus Kojon itu mengikuti program PKM. Nah, dari banyak kegiatan yang diikuti, gimana Kojon rasanya memanage waktu di semua agar balance semua bisa? Oke. Nah, Oke. Mungkin juga pertanyaan ini cukup bagus ya, supaya yoi. mungkin tidak hanya aku saja nanti yang menerapkan ini, mungkin teman-teman juga bisa. Nah, pertama-tama aku juga waktu itu takut juga kenapa saat menjadi ketua BEM, karena kan kita juga tutup ya, apalagi semester tua, semester atas itu semakin lama tugas kita semakin banyak untuk teknik industri ya, dan banyak topik buat ini buat itu, ada PKM juga. Nah, memang bisa dikatakan berat, juga susah, apalagi kita harus rapat. Nah, di programku, di periodeku ini, aku menyempatkan waktu untuk hadir di setiap rapat proker. Nah, selain itu kita ada rapat global, rapat BPH, rapat diwis, rapat koor, ditambah rapat proker tadi, pasti kan padat ya jadwal. Di sini caraku juga nantisin mungkin bisa ditiru teman-teman. Mungkin kita lebih memprioritaskan tugas-tugas kita, meskipun bisa hari ini hari Sabtu ya. Misal hari Jumat kemarin kita ada tugas, nah kita hari Sabtu ini sudah mengerjakan supaya cepat selesai. Jadi kita meskipun deadline-nya masih lama, kita kerjakan secepatnya supaya kita ada peluang seperti itu. Misal besok Senin ada tugas yang hari Jumat itu selesai, kita kerjakan langsung supaya waktu kita nggak terlalu mepet untuk tugas-tugas sebelumnya, karena kita akan juga harus lain. Mungkin seperti itu. Dan seperti kita juga saran sih untuk aku sih sebenarnya jangan banyak game dan lain-lain seperti itu. Jadi kita maksudnya nggak terlalu, memang hiburan penting, tapi kita prioritaskan tugas kita terlebih dahulu supaya memang ada waktu yang lebih lah untuk kegiatan kita di lainnya seperti itu. Mantap. Nah, Oke. saran dari ketua BEM kita guys ya. Harus bisa manage waktu dengan baik ya. Sebagai penutup, Kojon boleh sampaikan pesan buat ketua BEM selanjutnya dan harapan buat BEM ke depannya. Silakan. Oke. Untuk pesan buat ketua BEM selanjutnya juga harapannya, karena memang sebentar lagi kita menjadi sudah 2 periode lebih kita menjabat, mungkin aku ada pesan sih buat ketua yang next terpilih. Mungkin apa yang sudah aku jalankan di periode ini, apabila mungkin memang bagus kalian lanjutkan, apabila yang bagus, ada yang kurang bagus, kalian cari tahu penyebabnya dan kalian cari tahu dari mungkin harapanku depannya untuk BEM seperti contohnya regulasi dan lain aturan atau apapun, jika memang masih bisa dikembangkan atau masih bisa dipakai, kita pakai. Mungkin juga harapan selain itu adalah partisipasi online, karena kita tidak, apalagi kalian nanti sebagai ketua terpilih menjadi anggota dari anak 2021 juga dari 2022, nanti kita juga tahu nanti lebih. Jadi kalian lebih bisa mengatur ya, supaya satu sama lain bisa kita seperti kita, supaya kita dekat satu sama lain. Karena apa? Kita dan memiliki slogan itu lihat vaksin biar itu. Jadi kita ini meskipun hanya di LK, kita sudah membuat semua itu sebagai tim, juga sebagai saudara seperti itu. Oh, Itu pesan dari pesan dari Kojon ya guys ya. ya, Nah, untuk ketua yang menjabat selanjutnya. sekian podcast kali ini dan terima kasih Kojon yang sudah meluangkan waktu untuk di podcast kali ini, dan terima kasih semua Augie telah menemani saya untuk podcast kali ini. Dan kali ini terima kasih semuanya. Sekian.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di info podcast selanjutnya. Kalian